Nek kira-kira ada undang-undang tanpa juklak dan juknisnya, tidak nih melaksanakan. Bisa nggak? Catat nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Semua orang akan memahami dan menafsirkan aturan itu sendiri-sendiri. Kita naik kabel sengaja, kacau kan? Kacau. Ya enggak? Si A memahami aturan ini seperti ini, si B memahami aturan ini seperti itu. Sakar diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatifiddin wa khatifillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita membahas hadis-hadis yang kaitannya dengan ihram di bab yang keempat dari kitabul Hajj, maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan di bab yang kelima yang diberi judul oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, Babu Sifatil Haji wa Dukhuli Makkah. Bab menerangkan tentang tata cara haji dan tata cara masuk Makkah. Jadi ada dua poin yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Karena setiap amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ini satu kaidah yang tak terbantahkan. Jangankan itu syariat Allah, lawang aturan manusia saja harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya. Dan apa namanya, juklak sama juknis. Juklak apa juknisnya dibuat tak sama, dua-duanya ya. Bedanya apa juknis sama juklak? Berapa? Kalau teknisnya apa? Petunjuk teknisnya apa? Apa itu isinya? Lebih rinci. Apa? Lebih rinci. Kalau juklak pasti global. Oh, baru tahu saya. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan muslimin. Jadi juklak dulu baru juknis. Itu aturan manusia. Ya. Mudah-mudahan buatan manusia. Nek kira-kira ada undang-undang tanpa juklak dan juknisnya, tidak nih melaksanakan. Bisa nggak? Catat nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Semua orang akan memahami dan menafsirkan aturan itu sendiri-sendiri. Kita naik kabel sengaja, kacau kan? Kacau. Ya enggak? Si A memahami aturan ini seperti ini, si B memahami aturan ini seperti itu. Sakar diri. Akhir ujung-ujungnya ribut.
ribut. Makanya kalau seandainya setiap muslimah di dalam mengamalkan Islam, di dalam menjalankan syariat Islam itu memahami juklak dan juknisnya, aturan yang digariskannya, insya Allah itu bisa meminimalisir perbedaan, perselisihan, pertikaian. Boten memahami aturan agami sampai naik diri. Dan ingat, untuk pelaksanaan syariat Allah, aturan yang dipakai adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan aturan-aturan, hukum-hukum syariat, itu semua dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh para sahabat kemudian diwariskan, diajarkan kepada generasi tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dalam hal beribadah kita berpedoman untuk al-ittiba, mutaba'ah, hanya ngikut aturan, hanya ngikut petunjuk, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Makanya kalau nggak ada aturannya, nggak ada tuntunannya, ngapain dilakukan? Demikian juga di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, semua sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran hanya sekedar perintah global saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya itu saja. Adapun secara pelaksanaannya, aturan prakteknya, itu Rasulullah SAW yang menjelaskan, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Makanya di dalam ibadah haji, Nabi SAW secara tegas dan jelas menyatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah-ibadah haji kalian. Jangan cari cara lain, jangan cari mengikuti aturan lain. Semuanya sudah jelas. Dan perlu diketahui, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji Islam. Haji Islam itu maksudnya apa? Haji Islam itu maksudnya apa? Haji wajib. Haji wajib setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya haji Islam. Haji wajib setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sekali. Hanya sekali. Yaitu di tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Adapun sebelum itu, apakah Nabi SAW pernah melaksanakan ibadah haji? Jelas pertanyaannya? Ya. Kalau jelas pertanyaannya berarti saya nunggu jawaban.
belum? Betul, jelas betul pertanyaannya? Jelas kan? Ya. Kata guru-guru kita, fahmus soal nisful jawab. Ya. Memahami soal itu sudah separuh dari jawaban. Nah, si separuh lain loh. Dari separuh loh, setengah jalan. Yang penting paham soal, kira? Ya, jawabannya apa? Belum. Nah, pernahkah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji sebelum itu? Belum? Apa sudah? Jawabnya cuma dua ya? Kalau belum ya? Sudah. Gitu. Oh, ada pilihan ketiga, tidak tahu. Kalau saya pilih yang ketiga. Masa dengan dari saya di kantor ilmu ini? Belum. Nembek ini. Ya sami berarti kali itu. Nembek kali dengan maksudnya bapak haji. Kalau bapak yang sebelum sudah pernah ya. Jangan apa sambil tawadhu lah. Kita sambut sunatnya dari Rasulullah. Sudah pernah. Berapa kali? Oh, kurang tahu. Ikhwatul Islam wa rahmatullahi rahimani Allah wa yakum jami'an. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melaksanakan haji sekali saat beliau di Mekah. Dan ini kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah haji saat beliau di Mekah. Hal ini didasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3949 4404 4471. Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini di 3 tempat, 3949, 4404 dan 4471. Serta Imam Muslim nomor 1254. Imam Muslim 1254. Dari Abu Ishaq rahimahullah taala, dari Abu Ishaq rahimahullah taala, beliau berkata, haddatsani Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pernah memberitahukan kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaza 19 ghazwatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang sebanyak 19 kali. 19 kali berperang. Wa annahu hajja ba'dama hajara hajjatan wahidah. Dan beliau pernah melaksanakan ibadah haji setelah hijrah sebanyak sekali. Lam yahujja ba'daha, lam yahujja ba'daha, dan belum pernah beliau haji setelah itu. Dan setelah itu beliau tidak pernah haji. Yang dimaksud hajjatul wada itu haji yang beliau laksanakan setelah hijrah, itu hajjatul wada. Jadi selama di kota Madinah
beliau itu hanya sekali melaksanakan haji, yaitu haji Islam tahun 10 Hijriah. Kemudian Nabi Ishaq rahimahullah ta'ala berkata, wa bi Makkah ukhra, dan beliau alaihi salatu wassalam juga pernah melaksanakan ibadah haji saat di Mekah sekali. Itu kesepakatan. Kemudian ada nukilan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hajjatul Wada. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Hajjatul Wada, Haji Wada, di halaman 9. Dan pendapat ini dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus sebagai rasul, setiap ada musim haji beliau haji. Untuk apa? Momen itu beliau gunakan sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk mendakwahi setiap rombongan yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu masih dilaksanakan dan terus diamalkan oleh umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai datangnya Islam. Jadi setiap musim haji Mekah itu ramai. Oleh sebab itu hal ini menimbulkan kecemburuan dan kedengkian bagi Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memindahkan hajinya umat manusia ke Yaman. Itu dia bilang haji, ibadah haji sudah ada sejak zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Makanya setiap musim haji Nabi SAW mendatangi para jamaah haji yang ada di kota Makkah untuk berdakwah, Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memastikan selama Nabi SAW di Mekah beliau belum pernah meninggalkan haji sekalipun. Jadi setiap musim haji beliau melaksanakan ibadah haji. Bahkan disebutkan dalam kitab sejarah selama 3 tahun berturut-turut Nabi SAW sengaja datang ke Mina untuk mendakwai kabilah-kabilah Arab yang ada pada waktu itu. Ini. Jadi untuk haji Islam beliau hanya sekali melakukan yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisah. Adapun ketika beliau di Mekah, kesepakatan para ulama rahimahumullah jami'an, beliau melaksanakan ibadah haji 1 kali. Kemudian ada beberapa pendapat dari sebagian ulama rahimahumullah jami'an bahwasanya beliau setiap ada musim haji beliau haji. Tapi itu bukan kesepakatan.